Halo, selamat datang di channel Dunia Historiografi. Nah, di video kali ini, saya akan membahas tokoh fenomenal dalam dunia musik. Ia merupakan komposer terkenal yang memiliki banyak karya yang terdiri dari karya musik simfonik, konsertante, operatik, dan karya dari dirinya dianggap sebagai repertoar standar konser klasik dan selalu diakui sebagai mahakarya musik zaman klasik. Siapakah dia? Dia adalah Wolfgang Amadeus Mozart, maestro komposer musik klasik. Dirinya menempati urutan pertama dalam daftar komposer yang menempati tempat khusus di bidang musik. Selama hidupnya yang terbilang singkat, ia menjadi musisi yang paling terkenal. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Musisi jenius ini bernama Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Lahir pada tanggal 27 Januari 1756 di Salzburg, Austria. Ia lahir dari keluarga musisi. Ayahnya bernama Johann Georg Leopold Mozart, merupakan seorang komponis dan guru musik yang sangat dihormati. Dan ibunya Anna Maria merupakan putri dari salah seorang pejabat. Mozart merupakan anak bungsu dari 7 orang bersaudara, tapi kelima kakaknya meninggal dunia saat masih kecil. Jadi hanya tersisa Mozart dan saudara perempuannya bernama Maria Anna Mozart. Pada usia 3 tahun, Mozart sudah belajar musik dan mampu memahami setiap pelajaran dengan amat cepat. Jadi di saat umurnya baru 3 tahun saja, ia sudah benar-benar fasih dalam memainkan piano. Dan ayahnya merupakan satu-satunya guru Mozart pada masa kecil. Mozart kecil selalu antusias dan berusaha belajar lebih banyak daripada yang diajarkan. Dan pada saat berusia 5 tahun, Mozart mampu membuat dan menghasilkan chord-chord yang menyenangkan. Hingga pada usia 6 tahun, Mozart menulis sejumlah karya musik piano yang terbilang rumit. Ayahnya Leopold benar-benar memahami tentang bakat dan potensi anaknya, sehingga terus membimbing dan mendukung Mozart. Untuk itu ayahnya terus mengasah dan membawa ia dan kakak perempuannya dari istana ke istana. Leopold berkeinginan agar bakat anaknya dikenal di seluruh penjuru Eropa. Leopold membawa kedua anaknya ke Munchen, Jerman untuk bermain di istana Bavaria. Dan sesampai di sana, anak yang baru berusia 6 tahun itu memainkan piano yang mampu menghipnotis para raja dan ratu, serta bangsawan Eropa lainnya. Kemudian tak lama berselang, ayahnya juga membawanya berangkat ke Prancis. Di sana Mozart bermain piano di depan Ratu Maria Theresia, yang sontak terpukau akan keahlian Mozart. 2 tahun berselang saat ia berumur 8 tahun, dirinya mulai menghasilkan karya simfoni pertamanya. Dan kemudian tahun-tahun mudanya, Mozart bepergian ke seluruh Eropa. Namanya pun semakin luas dikenal di seluruh Eropa. Ditambah lagi ia menjadi komposer sebuah opera Mitridate Re di Ponto tahun 1770 dan Lucia Silla tahun 1772. Mozart kemudian dipekerjakan sebagai pemusik kerajaan di Salzburg oleh Prince Archbishop Hieronymus Colorado. Tapi 4 tahun berselang, ia pun memutuskan untuk mengundurkan diri dan pergi ke Mannheim, Paris, dan Munich untuk mencari pekerjaan. Selama masa perjalanannya, ia selalu menciptakan karya-karya baru. Kemudian tahun 1782, Mozart pun menikah dengan Constance di gereja katedral Santo Stephen dan dikaruniai 6 orang anak. Dan pada tahun 1784 hingga 1786, ia mencapai masa keemasan di mana karya-karya melejit dan dirinya terus melakukan tur keliling Eropa. Mozart banyak mengubah komposisi musik dan membuat karya-karya yang sangat penting. Bahkan si Mozart ini hanya dengan sekali mendengar, ia mampu menulis kembali notasi dari musik yang ia dengar tanpa ada kesalahan. Tapi sayangnya gaya hidup Mozart yang suka berfoya-foya membuat dirinya menuju jurang kebangkrutan. Perlahan-lahan ia mulai terlilit hutang, ditambah lagi ia sering mabuk-mabukan dan suka mengunjungi bar setiap malam. Dan lagi-lagi faktor ekonomilah yang membuat ia depresi, sehingga ia terus memaksakan diri untuk membuat karya-karya pesanan dari para bangsawan Eropa. Bahkan ia juga pun sangat jarang tidur. Tanpa ia sadari, kesehatannya makin hari makin memburuk dan membuat ia jatuh pingsan pada tanggal 6 September 1791. Dan setelah diperiksa, ia ternyata menderita pembengkakan ginjal. Dan pada akhirnya Mozart pun meninggal dunia pada jam 1 pagi di Wina, Austria pada tanggal 5 Desember 1791 pada usia 35 tahun.
Dan sampai sekarang belum ada yang tahu pasti akan penyebab kematian Mozart. Tetapi ada beberapa sumber yang menjelaskan bahwa ada 118 jenis penyakit yang menyebabkan Mozart meninggal. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ia diracuni. Dan semasa hidupnya, Mozart menyusun 700 karya musik, dan setengah dari jumlah itu ditulisnya saat Mozart berusia 19 tahun. Karya-karya terhebatnya seperti Requiem the Magic Flute dan Simfoni nomor 40, ataupun Simfoni Jupiter yang merupakan karya terakhirnya. Ya, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya.